Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada sesi studi kali ini, kita akan membahas salah satu materi dalam fisika matematik, yakni materi tentang matriks. Secara definisi, matriks itu merupakan kumpulan angka-angka yang membentuk sistem, kemudian sistem tersebut membentuk suatu baris dan kolom. Sebagai contoh, saya berikan 3 buah matriks, yakni matriks A, matriks B, dan matriks C. Dalam matriks, kita kenal yang dinamakan sebagai elemen matriks. Jadi, bisa kalian lihat bahwa elemen matriks merupakan angka-angka yang tersusun dalam sebuah matriks. Contoh, untuk matriks A memiliki elemen 1, 4, 3, dan min 9. Sedangkan matriks B itu elemennya 1, minus 5, dan 4. Sedangkan untuk matriks C, elemennya adalah 1, 4, akar 5, 6, 8, dan min 9. Dapat dilihat bahwa kumpulan angka-angka ini membentuk baris dan kolom. Dapat kalian lihat bahwa matriks A, matriks B, dan matriks C berkesesuaian dengan sistem tersebut. Jika matriks tersusun atas M baris dan N kolom, maka kita bisa menemukan atau menentukan ukuran dari matriks tersebut dalam bentuk M kali N. Sebagai contoh, ada 3 buah matriks, saya tulis ulang kembali. Yang pertama, matriks A memiliki 2 baris dan 2 kolom, maka ukurannya itu adalah matriks 2 dikali 2. Sedangkan untuk matriks B, dia memiliki 3 buah baris dan 1 buah kolom. Jadi kita sebut ukurannya itu adalah matriks 3 dikali 1. Sedangkan untuk matriks C memiliki 2 baris dan 3 kolom. Oleh karena itu kita tuliskan ukuran dari matriks C ini adalah matriks 2 dikali 3. Selanjutnya kita masuk pada bagian matriks spesial. Jadi matriks spesial ini merupakan matriks-matriks yang memiliki sifat khusus dalam suatu sistem matriks. Yang pertama itu ada yang dikatakan sebagai matriks 0. Jadi jelas ya bahwa matriks 0 itu merupakan matriks yang elemen-elemennya itu semua bernilai sama dengan 0. Kemudian ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal, yakni matriks yang hanya memiliki angka pada bagian diagonalnya saja, seperti yang kalian lihat pada matriks A dan matriks B. Jadi, semua angka akan bernilai 0 kecuali pada bagian diagonalnya. Seperti di matriks A yang bernilai cuma 1 dan 3, sedangkan matriks B itu yang bernilai hanya 1, 6, dan 9. Sedangkan untuk elemen-elemen yang lain bernilai sama dengan 0. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai matriks identitas, yakni merupakan matriks yang diagonalnya bernilai 1, sedangkan elemen-elemen yang lain bernilai sama dengan 0. Kemudian ada yang dikatakan sebagai matriks transpos. Jadi matriks transpos ini merupakan perubahan matriks yang dimana baris menjadi kolom. Jadi seperti yang dapat kalian lihat bahwa matriks 2735 apabila kita transposkan maka dia akan menjadi 2375. Jadi baris pada matriks A akan menjadi kolom pada matriks transposnya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai matriks simetri. Jadi, suatu matriks dikatakan sebagai matriks simetri apabila matriks awalnya sama dengan matriks transposnya. Seperti yang kalian lihat pada contoh tersebut. Yakni ada matriks A yang elemen-elemennya itu adalah 1, 3, 9, 3, 6, 5, dan 9, 5, 4. Apabila elemen ini kita transposkan maka akan menghasilkan matriks awalnya, atau bisa dikatakan tidak memiliki perubahan. Maka karena sifat inilah dikatakan matriks tersebut memiliki sifat yang simetri. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian operasi matriks. Yakni yang pertama itu kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Jadi misalnya kita memiliki sebuah matriks A dan matriks B, di mana elemen matriks A itu adalah A11, A12, A21, dan A22. Begitupun dengan matriks B, elemennya adalah B11, B12, B21, dan B22. Jadi A11 itu menandakan elemen matriks A pada baris pertama, kolom pertama. Jadi A21 berarti baris kedua, kolom ke-1. Begitupun dengan elemen-elemen matriks yang lain. Jadi contohnya untuk B22 berarti
elemen matriks baris kedua, kolom kedua. Nah, apabila kedua matriks ini kita jumlahkan satu sama lain, maka persamaannya bisa kalian lihat pada layar tersebut ya. Jadi cukup menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen matriks yang sejenis. Jadi A11 ditambah B11, A12 ditambah B12, begitupun selanjutnya. Jadi, dari ilustrasi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa syarat utama dari matriks apabila kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan, maka kedua matriks tersebut haruslah memiliki ukuran yang sama. Jadi seperti contoh ini, kedua matriks A dan B memiliki ukuran yang sama, yakni ukuran matriks 2 dikali 2. Saya ambil satu contoh, misalnya ada dua matriks A dan matriks B yang nilainya dapat kalian lihat secara mandiri di layar kalian. Maka apabila saya kurangkan akan menghasilkan matriks C yang nilainya adalah min 12, min 2, 0, dan 3. Jadi cara mendapatkan ini cukup simpel. Jadi kalian cukup mengurangkan elemen-elemen yang sejenis. Jadi min 9 kurang 3 dapatlah min 12. 2 dikurang 4 yang merupakan elemen dari baris pertama kolom kedua, maka posisinya itu juga sama berada di baris pertama kolom kedua. Jadi 2 kurang 4 dapat minus 2, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya, selain penjumlahan dan pengurangan, dapat kita juga melakukan perkalian. Untuk yang pertama, kita akan perkalikan suatu besaran skalar dengan sebuah matriks. Jadi misalkan ada sebuah matriks A yang memiliki elemen A11, A12, A21, dan A22. Apabila kita ingin mengalihkannya dengan suatu bilangan skalar, C misalnya, maka cukup mengalihkan C ini ke masing-masing elemen matriks A. Sebagai contoh, ada matriks A, ya, ini yang elemennya itu minus 9, 2, 1, dan 7. Kemudian matriks A ini ingin saya kalikan dengan 2, maka akan kita peroleh nilai matriks 2A itu nilainya adalah minus 18, 4, 2, dan 14. Jadi caranya cukup simpel, cukup mengalihkan saja elemen-elemen matriks dengan angka 2. Nah, sampai di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai sifat-sifat penjumlahan dan perkalian skalar pada sebuah matriks. Jadi bisa kalian lihat ada 5 buah sifat yang berhubungan tentang penjumlahan dan atau pengurangan serta perkalian matriks dengan suatu besaran skalar. Oke, selanjutnya ini saya berikan 2 buah latihan. Untuk itu, ayo kita kerjakan sama-sama ya. Oke. Yang latihan pertama ada 2 buah matriks, tetapi elemen-elemennya itu tidak lengkap ya. Ada elemen yang hilang ditandai dengan variabel X dan Y. Ada matriks A dan matriks B yang elemennya adalah masing-masing seperti yang kalian lihat. Jika kedua matriks bernilai sama, maka tentukanlah nilai X dan Y-nya. Jadi kita sudah diberikan kata kunci bahwa matriksnya haruslah bernilai sama. Berarti matriks A harus sama dengan matriks B. Berdasarkan asumsi ini, maka kita bisa melakukan pencocokan antara elemen-elemen matriks A dan elemen-elemen pada matriks B untuk mendapatkan nilai X dan Y. Jadi, dengan asumsi tersebut dapat kita lihat bahwa X itu memiliki nilai atau berpasangan dengan Y kurang 2 ya. Jadi X berpasangan dengan Y kurang 2, sedangkan Y pada matriks A berpasangan dengan 3X kurang 2 pada matriks B. Adapun min 3 akan berpasangan dengan min 3, 1 dan berpasangan dengan 1. Kemudian dari sini kita melakukan substitusi, jadi nilai Y-nya kita masukkan pada persamaan X, maka akan kita peroleh nanti hasil akhir bahwa nilai X-nya itu bernilai sama dengan 2. Adapun untuk mencari nilai Y, cukup menyubstitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan di atas X sama dengan Y kurang 2 atau Y sama dengan 3X kurang 2. Maka nanti akan kita dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 4. Untuk contoh kedua, jadi ada 2 buah matriks yang memiliki ukuran matriks 3 kali 2. Tentukanlah nilai 2A ditambah B. Jadi
kita akan mengerjakan fungsi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian lalu kita akan kalikan dengan 2. Oleh karena itu, kita cari dulu berapa nilai dari matriks A ditambah B. Jadi cukup menjumlahkan antara masing-masing elemen, maka diperoleh 2 ditambah 0 itu 2, 5 ditambah 3 itu 8, 4 ditambah 1 itu 5, 4 ditambah 6 itu 10, 3 ditambah 4 itu 7, min 8 ditambah 3 itu adalah minus 5. Maka diperolehlah bukan besar ya, nilai dari suatu matriks A ditambah dengan B. Langkah selanjutnya adalah tinggal mengalihkan matriks ini dengan angka 2 pada masing-masing elemennya. Maka kita akan peroleh nilai sebagai berikut. Jadi diperolehlah nilai dari 2 dalam kurung matriks A ditambah B sama dengan 4, 16, 10, 20, 14, dan min 10. Sekian sedikit informasi mengenai matriks. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas lagi mengenai perkalian matriks secara lebih khusus. Oleh karena itu, cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.